Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun semangat pagi, kita lanjutkan lagi ya materi IPA kita di kelas 7 Kurikulum Merdeka di bab 5 klasifikasi makhluk hidup. Kali ini kita akan bicara tentang urutan takson makhluk hidup. Kita tahu ya bahwa makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini sangat beraneka ragam. Bahkan ada loh makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Artinya kita hanya bisa melihat dengan menggunakan mikroskop saja. Lalu bagaimana ya caranya agar kita lebih mudah mengenali makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak itu? Ya, salah satu caranya adalah mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Dengan mengenali karakteristik kunci dari kelompok tertentu, maka kita dapat memprediksi karakteristik lainnya. Pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dari anggota kelompok tersebut, dicari lagi perbedaan dan persamaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam, sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Oh ya, bicara tentang taksonomi, ini ada ilmuwan loh yang awal mula menemukan ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup atau taksonomi. Siapa dia? Ya, namanya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan yang disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson ini dimulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah, yaitu mulai dari kingdom atau regnum, phylum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggota takson. Tapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin sedikit anggota takson, tapi semakin banyak persamaan antara anggota takson tersebut. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tingkatan tertinggi ya, yaitu kingdom, penyebutan bagi hewan, dan regnum, penyebutan bagi tumbuhan. Ini merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan, yaitu mulai dari kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia yang akan kita bahas di video selanjutnya ya. Tingkatan yang kedua adalah phylum, ini penyebutan bagi hewan, dan divisi, penyebutan bagi tumbuhan. Nah, ini merupakan tingkatan takson di bawah kingdom. Misalnya, kingdom Plantae atau tumbuhan ini terdiri atas 3 divisi, yaitu ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Khusus untuk divisi tumbuhan, nama divisi selalu menggunakan akhiran pita. Anggota takson pada setiap phylum atau divisi ini dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson kelas. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Misalnya pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiosperma memiliki 2 kelas, yaitu Magnoliopsida atau ke dalam kelas dikotil dan Liliopsida atau dalam kelas monokotil. Anggota takson pada setiap kelas dibagi lagi menjadi beberapa ordo atau bahasa Indonesianya adalah bangsa, berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih spesifik. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, Magnoliopsida atau kelas dikotil ini memiliki ordo Solanales, Cucurbitales, dan Malvales. Anggota takson pada setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa familia berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi.
nama akhiran takson familia pada tumbuhan menggunakan akhiran aceae. Misalnya Cucurbitaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Adapun pada hewan, takson familia memiliki akhiran idae. Misalnya Felidae, Canidae, dan Hominidae. Anggota takson, setiap familia dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus yaitu huruf pertama ditulis kapital dan dicetak miring atau di garis bawah. Sebagai contoh, jagung ini memiliki nama ilmiah Zea, dan padi memiliki nama ilmiah Oryza. Ditulis miring atau boleh di garis bawahi dan huruf depannya pakai huruf kapital. Yang terakhir ada spesies. Adalah takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Tata nama penulisan spesies menggunakan aturan binomial nomenklatur. Nah, penulisan nama spesies terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan nama spesifiknya. Dicetak miring atau di garis bawah. Sebagai contoh, penulisan yang benar untuk bunga mawar adalah Rosa sinensis atau ditulis menggunakan cetak miring ataupun garis bawah. Nah, tata nama penulisan spesies ini atau yang disebut dengan aturan binomial nomenklatur juga dicetuskan oleh bapak taksonomi kita loh, yaitu Carolus Linnaeus. Oke, berikut merupakan contoh penulisan tingkatan takson makhluk hidup dengan urutan yang lengkap mulai dari kingdom sampai ke spesies. Oke, sebelum Budi akhiri, refleksi dulu yuk. Ya, soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan urutan takson yang benar adalah yang mana ya? Oke, untuk urutan takson ini Bude punya cara cepat atau jembatan keledai nih yang bisa digunakan. Nah, yaitu dengan singkatan Kingfica, opanya GC. Ini untuk takson hewan, atau Redica, opanya GC. Ini untuk yang takson tumbuhan. Kalian boleh juga membuat singkatan atau jembatan keledai sendiri yang memudahkan kalian untuk mengingat urutan takson. Jadi jawabannya yang paling tepat yang mana ya? Ya, benar. Yang D. Soal yang kedua. Cabang biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut apa ya? A, B, C, atau D? Ya, yang C, taksonomi. Soal yang ketiga, tingkatan terendah dari klasifikasi tumbuhan adalah yang mana ya? Kingdom, spesies, filum, atau kelas? Ya, yang paling rendah adalah spesies. Nomor selanjutnya, pemberian tata nama ganda diatur dalam kode internasional yang disebut dengan binomial nomenklatur, kunci determinasi, klasifikasi, atau pengelompokan. Jawabannya yang A. Oke, udah akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Selanjutnya penamaan makhluk hidup atau biasa dikenal dengan nomenklatur. Karena dia berasal dari dua suku kata, maka disebut dengan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah sistem pengklasifikasian makhluk hidup dengan memberikan nama ilmiah yang terdiri dari dua kata, misalnya bunga mawar. Aturan nomenklatur binomial ada 4. Yang pertama, nama ilmiah. Yang kedua, genus. Yang ketiga, spesies. Yang keempat itu cara penulisannya. Pada nomenklatur binomial yang terdiri dari dua kata, kata pertama itu menunjukkan genus,
Sementara kata kedua itu menunjukkan spesies. Contoh pada singa atau pada serigala berikut ini. Nah, kita lanjut pada kunci dikotomi. Ini diagram kunci determinasinya. Nah, yang pertama itu kingdomnya Animalia. Kemudian ada vertebrata dan invertebrata. Contoh pada ayam. Nah, ayam itu dia vertebrata, berarti berada pada kunci 1A. Kemudian dia berkembang biak dengan bertelur, berada pada kunci 2B, vivipar. Kemudian dia pembuahannya internal, berada pada 4A, dan dia memiliki bulu, itu berada pada 6B. Nah, coba lanjutkan dengan ular. Sekian, terima kasih.